Nah, teman-teman semuanya, banyak orang tuh berpikir bahwa ngapain sih belajar komunikasi gitu loh. Aku udah pinter ngomong kok, aku tuh orang yang sangat diakui cara ngomongnya. Tetapi teman-teman semuanya ya, banyak sekali orang punya pikiran hal-hal serupa seperti ini. Misalnya nih, orang merasa tidak perlu belajar lagi soal komunikasi karena aku udah bisa nih. Kedua nih, orangnya aku udah ngerti gitu. Yang ketiga, nggak penting-penting banget lah, yang penting bisa bayar lah, nah, kira-kira gitu. Ataupun juga dia merasa bahwa komunikasi aku nggak bakat, sehingga dia nggak mau belajar tentang komunikasi itu sendiri gitu loh. Padahal teman-teman semuanya, kalau kita amati nih, banyak hal yang bisa bermasalah gara-gara komunikasi. Berapa banyak sih teman-teman semuanya melihat orang punya produk bagus tapi nggak bisa jual ya? Ini nggak bisa mengkomunikasikan. Berapa banyak orang yang usahanya nggak maju gara-gara dia itu nggak bisa menggerakkan timnya. Dia bisa sih bayar orang, rekrut orang, tapi dia nggak bisa untuk menjaga bahkan menggerakkan timnya. Berapa banyak orang sih yang kemudian dia dapat pesanan dan kemudian bermasalah gara-gara ternyata apa? Komunikasinya nggak efektif. Jadi telepon pelanggannya ternyata dia nerimanya salah nih, antara apa yang dia dengar dengan apa yang disampaikan oleh customer ini berbeda. Nah, artinya teman-teman, begitu banyak hal dalam bidang komunikasi ini yang orang yang awalnya merasa bahwa gitu doang ngapain sih belajar, tapi kenyataannya betapa banyaknya masalah-masalah di dalam bisnis, di dalam organisasi, di dalam keluarga yang disebabkan karena punya kemampuannya untuk berkomunikasi. Inilah kunci kita penting teman-teman semuanya. Nah, riset juga teman-teman semuanya dari Gallup menemukan bahwa hanya 13% karyawan yang setuju bahwa leader mereka itu mempunyai komunikasi yang efektif. Jadi ketika diteliti sama salah satu lembaga yang sangat besar yaitu namanya Gallup, ternyata orang-orang tim-tim karyawan yang diteliti itu menganggap bahwa leadernya itu bisa berkomunikasi efektif itu cuma 13%. Sisanya mungkin sekitar 87% itu mereka nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomunikasi efektif. Artinya apa? Banyak sekali orang yang merasa bahwa kalau aku ngomong berarti sudah efektif. Big no. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang dia itu pintar bicara, tapi tidak berhasil dalam hal komunikasi. Kenapa? Karena ada banyak hal yang perlu kita satukan di dalam komunikasi. Tidak hanya soal bicara. Komunikasi tidak hanya soal bicara, komunikasi adalah soal memahami, menggerakkan, dan membuat persepsi kita selaras dengan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, kita ketika berbicara soal komunikasi, kan kita perlu tahu ya, kapan sih sebenarnya komunikasi dikatakan efektif? Banyak orang berbicara bahwa komunikasi dikatakan efektif saat aku komunikasinya ngomongnya adalah indah. Enggak. Begitu banyak orang yang ngomongnya melipit-melipit indah-indah tapi ya nggak ngaruh apapun gitu di sana ya gitu. Ada lagi orang yang berpikir bahwa komunikasi yang efektif itu adalah orangnya itu kemudian dia yang penting niatanku baik. Nah, itu juga nggak selalu efektif. Yang ketiga, yang penting orangnya sudah ngerti. Berapa banyak ya kita itu ngomong sama orangnya sudah ngerti, tapi itu tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ternyata apa sih? Kalau di dalam ilmu namanya Neuro-Linguistic Programming, bahwa makna komunikasi, efektivitas komunikasi itu kita perlu ukur dari apanya? Feedback yang kita terima. Maksudnya apa sih? Apakah feedback dari mitra bicara kita, audien kita itu sesuai sama yang kita inginkan atau enggak? Kalau enggak, berarti komunikasi kita enggak efektif. Titik, sampai situ. Apa yang perlu kita perbaiki? Bagaimana cara kita pendekatan dan mendelivery kemudian komunikasi kita. Tidak cukup niat baik, bahwa kalau niat baik, yang penting niatku baik, aku ngomongin orang niatnya baik, tapi tidak dengan sebuah strategi yang baik, itu tidak selalu kemudian berkomunikasi yang efektif. Sekali lagi, kunci komunikasi efektif, ukuran dari komunikasi dikatakan efektif adalah bagaimana kita melihat respon dari mitra bicara kita. Apakah responnya sesuai yang kita inginkan, atau responnya berbeda dengan yang kita inginkan. Kalau berbeda, berarti komunikasi kita belum efektif, yang artinya kita perlu melakukan adjustment. Kalau sudah sesuai seperti yang kita inginkan, maka itu sudah sesuai yang kita inginkan, berarti komunikasi kita sudah efektif. Misalnya nih, kita kemudian berbicara nih sama orang gitu ya, berbicara sama tim kita, bahwa kita inginnya
dia itu kalau pas rapat, mereka kalau pas meeting itu mau ngungkapin ide-idenya. Kita sudah ngomong, niat kita sudah bagus, pendekatan kita udah oke ngomong sama dia. Tapi hasilnya, feedback yang kita terima di meeting berikutnya, ternyata tim kita juga gak ada yang mau ngomong dengan apa adanya, dengan terbuka. Sehingga suasana rapatnya jadi krik-krik seperti itu. Berarti apa sih? Meskipun niat kita sudah bagus, meskipun teknik kita yang mungkin kita lakukan sudah bagus, tapi kalau belum sesuai, responnya belum sesuai yang kita harapkan, berarti komunikasi kita belum efektif. Apa yang perlu kita lakuin? Di bagian-bagian berikutnya kita akan membahas lebih detail. Sebenarnya apa yang perlu kita lakuin? Kuncinya adalah satu, namanya adalah fleksibel. Bagaimana itu fleksibel? Yaitu bagaimana kita tidak hanya kaku pada satu pendekatan, tapi banyak pendekatan. Makanya di course ini ada beberapa hal yang kita pelajari sehingga kita bisa lebih luas, fleksibel. Kalau cara ini nggak bisa, pakai cara ini. Kalau cara ini nggak bisa, pakai cara ini. Begitulah kita sedang berkomunikasi dengan manusia, tidak dengan robot. Kita perlu memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, dalam persepsi mereka, untuk bisa membuat mereka lebih paham dan lebih tergerak lagi